kabar hari ini? Pak Hadi selalu berdoa semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar penjaskes, yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan. Anak-anakku sekalian, untuk pendidikan jasmani dan kesehatan hari ini kita akan belajar dengan mempelajari cabang olahraga atletik. Dan anak-anakku perlu ketahui bahwa pada cabang atletik itu terbagi menjadi beberapa nomor. Tetapi khusus untuk hari ini kita akan mempelajari cabang atletik pada nomor jalan cepat. Dan untuk pembelajaran hari ini pada materi jalan cepat ini kita akan mempelajari beberapa gerakan. Yang pertama yaitu adalah gerakan spesifik gerakan kaki. Kemudian yang kedua adalah gerakan spesifik pendaratan kaki. Kemudian yang ketiga gerakan spesifik gerakan pinggul. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang gerakan spesifik gerakan lengan. Baik anak-anakku sekalian, kita akan langsung ke materi inti. Tetapi sebelum kita ke materi inti, kita akan melakukan pemanasan atau stretching dulu. Ya, jadi kita akan melakukan stretching agar otot-otot kita lemas dan tidak terjadi cedera pada diri kita. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita melaksanakan stretching. Sekalian, untuk melakukan gerakan jalan cepat ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui dan pahami. Yang pertama, ketika melakukan gerak spesifik gerakan kaki, anak-anak harus memperhatikan yang pertama adalah gerakan. Untuk gerakan kaki digerakkan selebar dan secepat mungkin. Kemudian lutut ditekuk sewajarnya agar paha terayun ke depan. Baik anak-anakku sekalian, agar lebih jelasnya anak-anak akan Pak Guru berikan tutorial tentang bagaimana teknik jalan cepat dengan gerakan spesifik gerakan kaki, kemudian gerak spesifik gerakan
pendaratan telapak kaki, dan yang ketiga adalah gerakan atau gerak spesifik gerakan pinggul dan gerak spesifik gerakan lengan. Untuk gerakan kaki, kaki digerakkan selebar dan secepat mungkin. Kemudian kaki belakang saat melakukan tolakan dari tanah, kaki harus tertendang lurus. Kemudian lutut ditekuk sewajarnya agar paha terayun ke depan. Baik, anak-anak, yang berikutnya adalah gerak spesifik pendaratan telapak kaki. Untuk melakukan pendaratan telapak kaki, posisi kaki itu saat melangkah harus segaris lurus. Artinya, ketika kaki mendarat, maka kaki itu harus berada pada posisi di depan jari-jari kaki yang sebelah. Artinya, kalau kaki kanan yang melakukan langkah dengan mendarat, maka posisi pendaratan harus berada di sebelah kiri atau di depan kaki kiri. Kemudian ketika mendarat dengan segaris lurus, setelah itu pendaratan dimulai dari tumit. Jadi pada saat mendarat, kaki yang mendarat atau yang menyentuh tanah terlebih dahulu adalah kaki bagian tumit. Sehingga ketika melangkah terbentuklah dengan langkah segaris lurus dan mendarat dengan pendaratan pertama menggunakan tumit. Kemudian yang ketiga, pada gerak spesifik gerakan pinggul, pinggul harus dengan kondisi yang fleksibel. Fleksibel artinya tidak kaku, sehingga ketika melakukan gerakan, kalau pada gerakan pinggul itu pada orang lari jalan cepat, itu pinggulnya gial-giol, itu bukan berarti dia dibuat-buat, tetapi itu terjadi secara alami. Dan perlu diketahui bahwa menggiolnya pinggul pada jalan cepat itu tidak dibuat-buat, jadi dilakukan sewajarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah gerak spesifik lengan. Untuk lengan, posisi lengan itu lengan kita harus ditekuk pada posisi siku dengan sudut 90 derajat. Kemudian lengan itu diayun lurus ke belakang, ke depan dan ke belakang, sehingga menghasilkan ayunan yang fleksibel untuk mengimbangi gerakan dan langkah kita ketika melakukan jalan cepat. Baik anak-anakku sekalian, agar lebih jelasnya, silahkan anak-anak amati dengan cermat video yang berikut ini. Baik anak-anak, ini adalah contoh gerakan awal atau ketika kita akan melakukan start dalam jalan cepat. Anak-anak perhatikan gerakannya, sehingga untuk memulai gerakan atau start, maka dimulai dari boleh kaki kanan atau kaki kiri. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi video tutorial tentang teknik-teknik pada jalan cepat. Untuk itu, setelah anak-anak semua menyaksikan, mencermati, silahkan anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah.
kemudian dipraktekkan, dan nanti untuk bahan penilaian ataupun untuk kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa mempraktekkan sendiri di rumah agar badan dan tubuh kita selalu bugar dan sehat. Untuk itu, Pak Guru akhiri sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jaga kesehatan dan tetap semangat.